kita bertemu lagi di dialog khusus dan dialog kita seputar angka kredit Widya Iswara yang baru. Sudah hadir Ibu Ervi yang merupakan Ibu Kapus pembinanya Widya Iswara. Nah, kita akan berbicara tentang angka Bu Ervi, tentang angka kredit Widya Iswara dengan Permenpan yang baru ada perubahan, terutama yang pembatasan pengumpulan angka kredit. Itu seperti apa? Dan yang kedua, kalau sudah terlanjur melebihi dan terlanjurnya itu terlanjur banget begitu loh Bu, apakah harus di drop atau seperti apa? Monggo Bu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Hari bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pan-RB yang baru, yaitu Permenpan RB nomor 42 tahun 2021, ada aturan-aturan baru terkait dengan penilaian angka kredit. Dan untuk angka kredit ini, uraian kegiatannya itu sudah langsung ditetapkan ya di masing-masing jenjangnya. Setiap jenjang menurut Permenpan tersebut ditugaskan untuk melakukan butir-butir kegiatan di dalam yang ada di dalam uraian butir-butir kegiatan tersebut. Nah, kalau ada Widya Iswara yang melaksanakan butir kegiatan tidak sesuai dengan jenjangnya, maka juga akan dinilai tersendiri. Jadi kalau Widya Iswara yang level atasnya, jenjang atasnya melakukan jenjang di bawahnya, angka kredit di bawahnya, itu bisa dinilai 100% dari angka kredit yang ditetapkan. Tapi kalau yang melaksanakan butir kegiatan itu dilaksanakan oleh jenjang di bawahnya, dinilai hanya 80%. Nah, itu yang pertama, perubahan yang pertama ini Pak. Kemudian yang kedua, sekarang tidak ada lagi sistem tabungan ya. Kalau dulu kita Widya Iswara banyak yang menabung sebanyak-banyaknya, nah kemudian nanti kalau mencapai angka tertentu itu masih bisa digunakan untuk pengusulan berikutnya. Nah, namun sekarang tidak ada lagi di dalam Permenpan 42 tersebut. Jadi pada saat kita mengumpulkan angka kredit, kalau untuk naik ke jenjang ke atasnya kita masih kelebihan, itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi tidak ada lagi sistem tabungan, istilahnya tidak bisa diusulkan. Jadi nanti harus mulai dari nol, seperti kata pompa bensin, mulai dari nol. Okay. Jadi bagi yang sudah terlanjur ngumpulin, kelebihannya itu ya kelebihannya agak banget, maka di drop sesuai dengan jenjangnya. Betul. Harus ikhlas menerima peraturan yang baru. Betul. Karena memang tadi saya sampaikan ada uraian kegiatan di setiap jenjangnya. Betul. Jadi kalau dia melaksanakan di jenjang di atasnya itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Nah, konsekuensinya dengan adanya penjenjangan ini, maka pengangkatan dalam pangkat juga akan sedikit terhambat waktunya. Karena yang dulu kan bisa 2 tahun naik karena model angka kredit yang berlebih dan disimpan. Sekarang kan tidak bisa. Betul Bu ya begitu? Betul ya, agak kesulitan memang. Tapi untuk penjenjangan ini kalau naik ke atasnya memang tidak bisa digunakan lagi angka kreditnya. Tapi masih bisa digunakan untuk pangkat. Nah, jadi kalau misalnya jenjang Widya Iswara ahli madya ya, dia bisa menabung tapi hanya untuk pangkatnya saja. Sebatas kebutuhan pangkatnya. Tidak boleh melebihi itu. Kalau sudah terlanjur melebihi, di drop Bu ya. Di drop lagi, Oke, baik. Bisa digunakan. Nah, kemudian yang kedua Bu, ini kan butir-butirnya juga baru nantinya. Betul. Sesuai dengan jenjangnya, butirnya juga baru. Nah, kira-kira butir-butir yang baru nanti akan diterapkan kapan supaya kami bersiap supaya segera mengirim dan menilaikan butir yang sudah dilakukan tadi. Ya, baik terkait dengan kapan berlakunya Permenpan tersebut. Nah, di dalam Permenpan tersebut disebutkan bahwa Permenpan itu mulai berlaku sejak diundangkan. Nah, tapi tentunya ada masa transisi. Jadi kita juga menghitung menggunakan uraian butirnya itu masih menggunakan Permenpan yang ke-22 dan
untuk penetapan batasnya tadi tidak ada tabungan dan sebagainya, kita sudah menggunakan Permenpan yang terbaru. Nah, kemudian ini juga ada informasi dari Menpan RB bahwa kebijakan payung dari semua jabatan fungsional, yaitu Permenpan nomor 13 tahun 2019 itu akan direvisi, antara lain terkait dengan butir-butir kegiatan tersebut. Jadi butir-butir kegiatan tersebut akan direview, dilihat kembali, dan kemungkinan nanti akan menggunakan ruang lingkup dan SKP dari pimpinan Widya Iswara yang bersangkutan. Nah, tapi karena ini masih digodok, jadi belum merupakan sebuah aturan yang diundangkan, jadi kita masih belum bisa monggunakan sebagai dasar untuk penilaian angka kreditnya. Jadi kita masih menggunakan yang sudah diundangkan. Artinya butir-butir kegiatan yang lama, Widya Iswara Utama mengajar latsar, butir kegiatannya masih bisa diangka kreditkan karena pakai butir kegiatan yang lama. Betul Bu ya? Nah, sekarang yang kelas jabatan, Widya Iswara naik satu level. Yang utama 13 jadi 14, yang 12 jadi 13. Permenpannya sudah ada. Kira-kira itu konsekuensinya apa? Ada di nominal daripada tunjangan kinerja, tunjangan jabatan dan TPP, Bu, dengan kelas jabatan yang naik satu level tadi. Ya, dengan adanya keputusan Menpan ya yang menaikkan kelas jabatan, sekarang kelas jabatan tertinggi Widya Iswara adalah 14 ya untuk Widya Iswara Alih Utama. Terkait dengan tunjangan tersebut, maka ini memang sedang proses semuanya. Jadi walaupun sudah berlaku secara nasional, tapi kami mendengar informasi dari teman-teman pelaku di kementerian maupun di BPSDM, mereka harus melakukan kaji ulang terkait dengan peta jabatan, terkait dengan ketersediaan anggaran, dan juga terkait dengan persetujuan yang harus diberikan dari Menpan RB. Jadi prosesnya masih cukup panjang ternyata ya. Jadi kita sudah bersyukur sudah naik kelas jabatan, namun semua perangkat, baik perangkat resource yang tersedia maupun perangkat dukungan dari aturan hukum yang lain itu juga masih diperlukan. Terima kasih. Harap sabar sejenak, meskipun levelnya sudah naik, tapi keuangannya masih menunggu proses lebih lanjut. Demikian dialog khusus kita tentang angka kredit. Saya yakin ini akan bermanfaat bagi Widya Iswara, tidak hanya Jawa Timur, tapi juga Widya Iswara yang lain di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu di dialog berikutnya. Terima kasih Bu Erdi.